Masih baik banget. Yang udah dengerin kata-kata yang kita sebut tadi udah cukup jelas, karena menurutku ini juga situasi yang gak harus dibuat berlebih. Berita tentang kamu kasih nilai 3,5. Do you predict is going to be backfire? Why you don't want to talk about this? Because I didn't feel the need to talk about it. After that, do you regret it? Tahu dong kalau Prince lagi kena isu, kena ini pasti mama tahu dong ya? Tahu. Nah gimana sih kamu begini-begini? Ya, jadi buat aku ya terserah aja. Buktinya waktu dia pacaran juga aku oke-oke aja kan. Dia pacaran sama siapa? Gue minum dulu Indonesiano. Kopi hitam berkualitas, asli Indonesia. Asli enak, anjay. Wah asik, ada lesem pipi. Oke. Pertama tuh, kamu tuh terkenal tuh dari TikTok ya? Dari TikTok, bener. And then, orang tuh ngelihat kamu di TikTok itu karena ganteng? Maybe, ya. Oke. Ya, iya sih. Yes. Kontenmu apa dulu waktu itu? Sebenarnya yang lucu itu yang awal viralin aku itu temen aku. Namanya Reina. Sampai sekarang kita juga masih temen deket. Dia waktu itu ngerekam beberapa klip aku di sekolah. Dia kayak iseng record a few clips gitu. Terus di-post sama dia di TikTok. TikToknya dia? Di TikToknya dia. Dan waktu itu aku masih belum punya TikTok sendiri. Dan IG pun aku juga nggak ada posting apa-apa. Profile picture pun juga nggak ada. Jadi bener-bener dari TikTok dia, orang-orang jadi pada kepo kayak, oh siapa ini? Terus akhirnya, ya nggak tahu kenapa bisa ketemu IG aku ya. Soalnya kayaknya kalau nggak salah waktu itu ada yang komen, mereka tag Instagram aku, terus dari situ pada mulai nge-follow. Yeah. Tapi kamu sadar nggak ketertarikan orang terhadap kamu apa? Pada saat itu masih agak bingung sih, aku kayak, apa ya, I just felt like, it was scary, karena aku dulu kan anaknya pendiam banget dan malu banget. Sekarang juga agak masih kayak, sebenarnya masih berusaha untuk adjust. Karena kan kalau masuk ke dunia entertainment kan pasti kita harus ketemu sama orang baru setiap hari. Dan harus converse with them. Dan dulu aku bener-bener nggak bisa converse sama siapapun. Selain teman dekat atau keluarga. Kamu masuk ke introvert, pendiam gitu atau? Iya bisa dibilang introvert. Pendiam karena banyak masalah? Enggak pendiam gara-gara malu aja. Nggak gara-gara malu, berarti basicnya pemalu? Pemalu. Oke. Tapi kamu sadar kalau kamu ganteng atau enggak? Sadar. Oke, that's good. That's good. Kapan kamu menyadari kamu ganteng? Kapan? Yes. Belum pernah kan podcast dikasih pertanyaan Iya, gitu. belum sih. Yes. Mungkin gara-gara I grew up with 3 older sisters. Dan mereka sering komplimen aku kan. Sering kayak, they always give me attention, they always give me love. Terus ke teman-teman mereka juga selalu ngenalin aku sebagai kayak adeknya mereka yang ganteng banget gitu kan. Jadi dari kecil aku udah ngerasa kayak I'm pretty good looking. Oke. Yeah. So, ketika kamu kecil, kamu grow up, kan pasti ada proses bertumbuh gitu. Betul. You see yourself karena dapat komplimen, oh berarti gue ganteng ya gitu. Oke. And then apalagi yang kamu rasa is your value? Dari kecil tuh, I've always been interested in arts, music especially. Jadi emang dari dulu aku udah hobi main piano, hobi kayak bikin lagu sendiri. Dan aku suka banget kayak ngeliatin kayak misalnya dulu kan aku ngefans banget sama One Direction. Nah aku sering kayak ngeliat performance-nya mereka dan aku suka tiruin cara mereka kayak bikin lagu, terus kayak their vocal technique aku juga suka ikutin gitu. Oh bener, berarti dia bisa nyanyi ya Christine ya? Aku baru tahu loh, tadi Anana bilang, you can sing ya? Banyak yang nggak tahu sebenarnya. Can you sing? Boleh. You have your own song? I have my own song. Oh, anyway, yes. Let's go. Ini lagu aku judulnya Maybe. This is the chorus. Maybe we started in the sand. Lately I can't help wondering. Maybe you feel
the way I feel. Maybe I should give up on it. Something tells me there's a chance. Maybe you say, maybe you may have fallen too. Oke. Oh, punya bakat anak ini, Wah. Itu yang membuat SM Entertainment katanya pengen ngerekrut kamu ya? Bukan gara-gara lagu itu sih. Tapi gara-gara apa SM Entertainment? Yang SM yang Korea ini yang terkenal ini kan? Iya, betul. Namanya SM Entertainment kan? SM Entertainment, ya. Dia mau ngerekrut lu gara-gara apa? Jadi mereka tuh sebenarnya mereka kirim aku email untuk ikut private auditionnya mereka. Untuk nyanyi kah, acting kah? Nyanyi. Sebenarnya nggak ada kayak spesifik apa ya, mereka nggak bilang specific talent. Cuman mereka mau recruit untuk private audition. Oh, oke. Ya, jadi by email waktu itu, dan gara-gara mereka pengen recruit aku jadi kayak langsung kepikiran, oh kalau misalnya SM, which is a very big label from Korea, they want to recruit me, kenapa nggak aku ngebesarin karir aku di Indonesia dulu? Why don't I prove something to myself here? Karena aku juga lahir besar kan di sini, dan keluargaku juga di sini. Jadi aku pengen buat nama untuk diri sendiri di Indonesia dulu. Baru kamu mau ke sana. Tapi kan kesempatan belum tentu datang 2 kali. Betul. Makanya waktu itu dengan santainya aku ngebahas ini di YouTube video, salah satu YouTube video aku, karena aku kira aku nggak bakal bisa join mereka kan. Karena aku juga denger dari banyak temen aku kalau misalnya aku ikut SM Entertainment itu training prosesnya itu yang pastinya lama banget. Dan belum tentu kita bisa pulang atau kontak keluarga kita. Jadi karena aku masih sekolah juga dan masih nggak bisa keluar dari comfort zone aku lebih pilih untuk stay di Indonesia dulu dan ngembangin karir aku di sini. Tapi kamu kaget gak dengan komentar yang negatif tiba-tiba ada keluar? Iya, lumayan. Iya, aku prediksi. Oh, kamu predik itu akan ada komentar yang... Pasti. Karena aku juga tahu bahwa ya pasti banyak orang juga pengen di email sama SM untuk ya misalnya ikut private audition. Even kalau misalnya disuruh untuk ikut private audition aja kan itu udah suatu hal yang lumayan... Yang wah lah. Iya, gede gitu kan. Jadi aku tahu pasti ada yang kritik dan pasti ada yang nge-hate. Cuman I'm thankful karena aku cuman baca yang positif sih. Aku lihat yang positif aja. Oh, oke. Berarti kamu udah prepare, pasti ada nih yang ngomong begini gitu. Yeah. Nah, kalau kemarin berita tentang kamu kasih nilai 3,5 kepada seorang penyanyi, do you predict is going to be backfire? No. Okay. Kalau itu enggak. Kalau itu enggak. Oke. What's happening? Jadi pas aku post video itu, kan emang topik videonya aku disuruh nge-rate cewek-cewek tercantik di dunia lewat one of this website gitu kan. Siapa yang waktu itu suruh nge-rate? Ada tim YouTube aku. Oh, berarti kamu sendiri? Oh, aku sama adik aku sebenarnya. Oh, oke. Yeah. So, dikasih nih fotonya, ceteng. Iya. Sebenarnya ada baik cewek, tapi yang dipermasalahkan yang penyanyi itu tadi. Iya. Jadi ada banyak cewek muncul. Iya. Artis semua atau bukan? Artis semua. Kamu kenal semua nggak yang muncul? Enggak. Yang kamu rate 3,5 kamu kenal nggak? Enggak. Oke. Aku nggak kenal. Oke. So you rate randomly ya? Rate randomly. Karena aku sendiri waktu itu nggak kira this video was going to be a big deal, karena kan juga banyak orang yang sering bikin video kayak gitu kan. Di Amerika terutama. Rating cewek, rating cowok. Bahkan aku sering banget lihat orang-orang bikin video where they're rating my looks and a lot of other Indonesian artists. Oh, kamu juga pernah ada di rating ya? Iya. Pernah dapat 3,5 nggak? Nggak pernah sih. Pernah. Cuman apa ya? Ini lucu deh. Ya nggak kepikiran aja sih dari foto itu. Kan kalau nggak salah fotonya kan juga hitam putih efeknya, dan aku juga waktu itu kayak karena nggak kepikiran aku langsung bilang aja kayak oke, dari foto ini, dari looks-nya mungkin aku kasih rating 3,5 dari 10, tapi I then continue to say I really do appreciate her career, her music juga. Jadi sebenarnya videonya itu nggak ada intention untuk nge-hate sama sekali, dan I had no intention to disrespect anyone. Cuman yang aku lihat di TikTok sih kebanyakan orang-orang kan cut klipnya terus dibikin
apa ya, their own sort of like point of view on Yeah. the video. Jadi itu aku lumayan kaget sih. Okay. Itu baru pertama kali aku receive hate kayak gitu, dan aku baru lihat, wah ternyata netizen bisa ya kayak cut clipsnya dan dibikin seolah-olah kayak ini parah banget gitu. Berarti kamu belajar satu hal lagi ya? Yes. Oke. Waktu ketika kamu lihat foto itu, kamu kasih rate yang foto yang akhirnya jadi isu itu. Kamu kan belum tahu nih siapa. Kamu baru tahu setelah itu ya berarti ya? Betul. Oke, and then kamu bikin klarifikasi. Sebenarnya aku udah tahu dia siapa. Oh, kamu udah tahu pada Udah saat tahu. itu? Aku sempat lihat dia tampil di beberapa event. Tapi tidak pernah ketemu? Tidak pernah ketemu secara langsung. Oke, ya. so kalau kita bilang masalah perspektif kan, perspektif orang beda-beda ya. Ada yang perspektifnya mengenai ini, dia bilangnya ini bagus, ini enggak, dan menurut gue perspektif I think is fine. Tapi ketika perspektif itu dibawa ke publik, Iya. itu bisa jadi something issue. Betul. Oke, Betul. we Yeah, agree I about that agree, ya kan? yeah. Oke, menurut kamu apa yang membuat itu menjadi backfire waktu itu? Kalau dari aku sih, in my opinion, I think what made it backfire was the fact that I posted the video publicly for people to see. Pasti orang-orang juga punya komentarnya sendiri. Dan apa ya? Salahnya aku waktu itu karena semuanya dibuat public. I gave everyone a chance to comment about the topic. Terus semua orang kan juga punya persepsinya sendiri. Jadi mereka ngelihat video itu mereka juga pasti kaget. Cuman di saat itu aku nggak pikirin itu. Soalnya apa ya, sejauh ini aku juga sambil belajar, sambil sambil gaining new experiences juga. Jadi kalau misalnya soal YouTube dan ya stuff like that, aku bener-bener kayak ya pada saat itu aku nggak pikirin aja the impact and effect it's going to have on people. Karena pas aku buat videonya aku juga ngerasa kayak oh this is just a light-hearted video, kayak banyak banget yang bikin konten kayak gini. Dan waktu itu kan kita juga buat untuk family channel kan. Jadi aku cuman kayak oh yeah, this is a fun video I'm making with my little brother. Ya udah, buat fun aja. Kamu gitu. belum berpikir lebih jauh. Iya. Oke. So after that, do you regret it? Sebenarnya aku selalu bilang ini sih, I never regret anything that happens in my life because I feel like it happened for a reason. Oke. Pasti selalu ada alasan about anything that happens in my life gitu kan. Jadi aku selalu I always remind myself that everything happens for a reason. Cuman I just wish that things happen differently. Kan bisa apa ya? We could have talked about it, atau mungkin kalau misalnya dibicarakan sebelumnya kan seharusnya the effect won't be like this. Iya. Oke. Tapi kan social media doesn't work that way. Iya, Iya kan? Ngerti true. kan? Iya. Akhirnya dari hal itu kesimpulan apa yang kamu ambil? Awal-awalnya itu aku berusaha untuk nggak ngeliatin negative comments-nya kan, tapi lama-kelamaan ya pasti kena juga. Lumayan banyak. Lumayan banyak soalnya. Jadi aku kayak oke, ya udah. Kebetulan juga ini kan this happened last year. Jadi last year itu kebetulan jadwal aku juga lagi padat banget dan aku coba berusaha untuk fokus di kerjaan aja. Jadi aku nggak mau pikirin ini semuanya, tapi ya aku cuma pengen fokus di kerja aja. Cuman ya lama-kelamaan karena saking banyaknya dan makin banyak, aku akhirnya kayak I just sat down with myself. Aku analyze the situation, aku analyze diri sendiri juga, dan aku tahu aku salahnya di mana. Dan aku juga sempet kayak bingung, kayak apa ya? Pokoknya I had a lot of confusion. I was confused kenapa orang-orang responnya kayak gini. Membuat ini menjadi masalah besar. Iya, membuat ini jadi masalah besar. Oke. Ya sebenarnya kan kalau mereka nonton full videonya kan apa ya? Pokoknya I wasn't what they described me to be gitu kan. Jadi aku cuma ngerasa kayak oke, ini baru pertama kali aku ngerasa the effect of
netizen itu bisa kayak gini. Kamu nggak kepikiran Aku awalnya? nggak kepikiran sama sekali. Oke. Berarti walaupun ganteng tidak termaafkan ya? Banyak yang bilang gitu tuh. Banyak yang bilang gitu. Ini kayak aku sering banget baca komen ini. Walaupun ini baru pertama kali aku lihat orang ganteng tapi nggak dimaafin. Gitu. Tapi yang paling nyakitin komennya yang yang bikin kepikiran atau kena ke itu, ada komen apa yang you remember? Apa ya waktu itu? Oh, ada yang komen, ya udahlah biarin aja, dia cuman ganteng doang, dia nggak ada bakat yang lain. Oh, iya. Terus ya prestasinya mana gitu-gitu kan. Iya, dan kamu lagi ngerintis. Iya, itu yang lumayan kena. Jadi Karena lumayan kena. aku juga ngerasa kayak ya bro, sebenarnya kan gue juga ngelewatin banyak fase. Ya semua everyone has been through something in their life. Everyone has their own stories to tell. Jadi kita nggak bisa pernah ngejudge orang, we cannot judge a book by its cover. Same goes for people kan. Jadi ya menurut aku kan aku udah ngelewatin lumayan banyak fase di hidup aku. Aku yakin juga semua orang yang nonton ini juga pasti udah ngelewatin banyak hal di kehidupan mereka. Dan aku rasa kayak I'm proud of the person that I am today. Terutama karena dulu yang aku sempat mention tadi, orangnya pemalu banget dan sekarang udah lumayan bisa ngobrol sama banyak orang dan aku bisa go on stage dan bisa interact sama supporters aku. Itu lumayan, itu menurut aku Pencapaian yang baik buat kamu. iya, pencapaian yang lumayan baik buat aku dan I'm proud of myself for that juga. Ya, proud with you juga. Karena jangan sampai akhirnya, karena gini loh, diam itu tidak menyelesaikan masalah. Iya. Ya kan, tapi diam bisa membuat masalah tidak menjadi lebih besar. Iya. Betul kan? Betul. So what we have to do kalau ketika hal yang tidak terduga terjadi. So ketika hal ini terjadi, kamu ada ngambil sikap gak? Pas ini terjadi, aku sempet speak up soal situasi ini. Oh, kamu ada sempat ngomong? Aku ada sempet ngomong Di mana? di Instagram story aku. Kamu bilang Aku sempet bikin bukan klarifikasi sih, cuman kayak explaining the situation aja. Yang singkat karena aku nggak mau bikin terlalu panjang. Aku juga nggak mau terlalu banyak kelihatan kayak banyak alasan gitu. Kamu bilang apa ya? Jadi sebenarnya aku sebelum posting story itu aku kontak penyanyinya dulu. Oh, ada kontak? Aku ada kontak dia dulu. Oh, that's good. So I contacted her first. Baru setelah itu aku decide untuk post story-nya. Kamu kontak dia, kamu bilang apa? Ya aku ngejelasin situasinya dan aku bilang aku nggak mau any misunderstanding karena kita juga sesama industri, jadi mungkin suatu hari kita bakal ketemu. Jadi biar nggak. Tapi do you say sorry or something? Of course ya, aku minta maaf karena aku tahu kalau misalnya aku di posisi dia, aku juga bakal kesel. Jadi ya, yang pertama aku minta maaf, terus aku coba kayak bikin things neutral aja sih. Aku cuma bilang kayak hopefully there's no misunderstanding. Semoga kalau misalnya kita ketemu kita bisa jadi acquaintance yang baik. Gitu. Wah, dewasa sekali Anda. ini kita tidak tahu loh. Lo tau nggak dia ngubungin siapa? Liodra ya? Yeah. Liodra terus, lo tau? Nggak ada yang tahu ya? Gue kira baru tahu loh. Why you don't want to talk about this? Because I didn't feel the need to talk about it. Oh, oke. Because ini bagus gitu. Kamu dewasa usiamu loh. Iya. Gitu. Jadi kamu hubungin dia, you talk about it, kamu minta maaf, and then kamu bikin sedikit clarify di story kan. Kamu bilang apa di story? Ya, pertama aku minta maaf dan kamu udah minta maaf sama pihak itu, gitu kan? Ya, aku juga bilang ya semoga kita semua bisa work together dan saling understand each other juga. Yeah. Aku juga masih I'm learning along the way. Pasti aku juga bakal bikin banyak mistakes juga. Yeah. So I ask for forgiveness. Terus aku juga sempat bilang ya semoga along the way kita bisa forgive each other dan work together. Oke. Iya. Reaksinya apa? Mereka melihat itu sama sih. Ada baik yang setuju, ada baik yang setuju, ada baik yang kayak oke, ya kita bisa ngertiin. Ada juga tapi ada banyak yang tetap menghujat. Menghujat, ya. Oke. Iya. Dan pada saat itu aku udah tahu bahwa there's nothing else I can do. Yang penting sekarang itu aku fokus di karir aku. Aku tetap ngelakuin hal yang baik, yang menurut aku positif.
Dan yang penting aku udah aku udah clarify di story dan aku juga udah ngomong ke pihaknya langsung. Jadi menurutku itu udah enough buat aku. Oke. Ya. Dari mana kamu belajar untuk ngelakuin hal itu semua? Mamamu ngasih tahu atau kamu think by yourself? Kalau aku percaya bahwa semua orang, ya people are the way they are because of the way they were raised. That's something that I believe. Cuman regarding this situation itu aku pikirin sendiri. Oh bagus ya. Iya. Wow menarik. Aku Yeah. juga mau ngundang your mom ini. Ayo Yeah. your mom di situ. Bagaimana sih dia ngedidik anaknya? Mama mau masuk sini nggak mama? Mama ya. Boleh deh disiapin kartu. We talk to your mom. Boleh, Kayak your boleh, mom boleh. knows you better Iya, ya. boleh. Lu dulu penyanyi, pemain sinetron, pemain film apa aja? Sinetron. Dulu sinetron. Lu berapa Start tahun? dari Wajah Femina. Angkatannya siapa sih? Angkatannya Bella Safira. Tessa Kaunang. Oh, Aku Tessa di bawah, Kaunang. di bawah, masih di bawah. Awalnya bisa masuk ke entertain dulu apa? Wajah Femina kan, Oh. menang Wajah Femina, terus biasa kan dulu dapat privilege. Iya. Sinetron nggak kayak sekarang harus casting dulu kan nggak. Begitu menang, Oh gitu. everything easy Iya. at that time. Berapa tahun akhirnya di entertain? 3 tahun setengah cuman. Abis itu stop total. What the reason you stop? Karena married sama papanya kan. Oh. Langsung ada 3 anak, jadi I need to Ganteng-ganteng concentrate. semua ya? No, kan daughters. Oh daughters. Oh jadi 3 anak 1 cowok 2 cewek. 3 anak cewek. perempuan. Itu 3 gimana? anak perempuan dari dia. Oh iya dari suami. Terus ngelahirin Prince sama adiknya, Adanya cewek. cowok. Oh cowok. Jadi 2 cowok 3. Cewek dari sana. Oh, oke. Gitu ceritanya. Berarti kan tidak kaget dong Prince tiba-tiba. Wah Prince jadi terkenal nih gitu. Kalau dunia entertainment-nya sangat tidak mengagetkan. Prince-nya yang masuk ke dunia entertainment itu bikin kaget. Kenapa? Ya kan, ya introvert boy yang kayak nggak mau banyak ngomong. Semuanya dia lakukan sendiri in his own room. Pakai laptop, bikin lagu juga, bikin lagu pakai. Dulu masih inget Prince tuh bikin lagu pakai apa tuh? Pakai gelas-gelas cup, paper cup gitu. Dia Biar ada bikin bunyinya. lagu terus jadi bunyi gitu. Ya. Jadi lagu. Iya, tapi itu udah lama banget sih. Sekarang udah lupa caranya kayak gimana. Oh, jadi dia sangat introvert aja, dia diem Iya, gitu. introvert aja gitu. Terus dia bisa main piano waktu itu kan ikut biasa kan Yamaha ikut course nak gitu. Terus dia dibilang sama gurunya, "Ini gimana nih Bu, anaknya nggak mau baca not balok." Tapi dia main semua lagu yang dia mau main gitu. Ya pakai his own feeling. Ya kayak gitu dia. Terus kamu kalau komunikasi sama dia karena dia pendiam, gimana caranya? Sebenarnya itu dulu apa ya? Kalau sama keluarga kan enggak. Kalau sama keluarga aku bebas. Ekspresikan diri gimana pun juga aku ngerasa kayak oke, I can do whatever with my family. Karena aku juga ngerasa very very comfortable with my sisters. Dan as I was growing up as a kid, sebenarnya aku kayak sebelum masuk ke SMA itu aku masih lumayan aktif, nggak terlalu pendiam. Ya pendiam masih, cuman kayak with the right people aku masih bisa tetap kayak ekspresif, dan lama-kelamaan aku kayak bakal jadi kayak enjoy aja, kayak jadi seru. Cuman setelah masuk ke SMA mungkin gara-gara the divorce juga, kita kan ngelewatin banyak Ada itu ya. kayak fase-fase Ya. gitu yang bikin, yang kayak aku juga lumayan kaget. Tapi karena umurnya masih kecil, aku belum bisa bener-bener ngerasain semuanya gitu. Oke. Ya, aku baru mulai ngerasain itu pas mau masuk ke SMP 3. SMP 3 itu baru mulai ngerasain, kayak aku baru mulai pikirin semuanya dan baru mulai kayak reanalyze everything. Sadar nggak anakmu dewasa banget loh? Sadar. Dari umur And berapa I'm really dia? proud of it. Iya, kamu baru mulai menyadari anak ini. Kamu nyangka nggak anak ini bisa ngomong kayak gini, Enggak. ngomong kayak gitu? Enggak. Nggak nyangka? Enggak, karena kan memang ya when we talk as a mom and son kan beda ya gitu loh. Terus ya pasti dia ada manjanya, ada kayak aku juga merasa dibutuhkan sebagai ibu, itu kan beda banget conversation kita. Terus dia tiba-tiba yang kayak a lot of his friends like bilang, Mami Nat, itu aku tuh kayak dapat pencerahan gitu, terus dapat motivasi. Excuse me, sorry, Dari Prince gitu. Jadi
Kayak pokoknya dia selalu apa yang Prince ngomong tuh kayak menguatkan, strengthen me, terus dia gitu encourage me, gitu dia. Ya, Terus aku bilang, ini motivator. kamu kenal Prince itu dari perspektif matamu seorang ibu. What do you see dari anakmu sendiri gitu loh? Apa yang kamu pikirkan tentang masa depannya dia? Sebenarnya as a mom juga saya tidak berekspektasi yang terlalu besar karena waktu itu juga tahu kondisinya, terus apa yang aku bawa di kehidupan Prince juga aku sadar bahwa akan ada resiko-resiko. Tapi ya setelah apa yang terjadi dan begitu cepat ya, jadi kayak misalnya mungkin Prince ada sesuatu yang dia tidak suka atau mungkin sesuatu yang dia sesali di hidup ini berhubungan dengan apa ya papa mamanya juga ya. Ya itu aku cuman berpikir ya yang penting Tuhan jaga sama kawal dia gitu di perjalanan ini gitu. Tapi ternyata semuanya menjadi lebih baik secara karir ya. Terus semuanya jadi jauh lebih baik dari apa yang aku pikirin, itu aja sudah membuat aku bersyukur sih gitu. Dulu kamu pernah punya banyak ketakutan nggak about Prince? Pasti Apa sama itu? anak-anak pasti gitu. Ya sebenarnya takutnya dari akunya sih. Aku takut aku nggak bisa fulfill them gitu. As a single mother kan? As a single apalagi mother gitu. Karena aku tahu juga I'm a independent woman yang nggak mau juga tergantung gitu. Kalau memang udah aku putuskan untuk berpisah, ya udah berarti resikonya ya aku harus urus semuanya sendiri dengan segala resikonya gitu. Kamu kepengen Prince jadi apa sih sebenarnya? Enggak sih, nggak punya keinginan. Bebas ya? Bebas. Sekarang dia masuk entertain nih. Iya. Banyak isu nih mulai keluar nih ya kan? Mulai jadi concern nggak dengan hadirnya Prince di dunia entertain as a mother? Iya Kamu kan pokoknya. tahu dunia entertain. Tapi kan yang namanya acceptance itu kan juga harus ada ya. Jadi aku cuman bilang sama Prince, ya apapun yang terjadi, nah itu it's your journey gitu. Memang ya kita harus ngalamin ini semua gitu. Baik buruknya ya kita harus ngalamin. Kamu yang take control, kamu yang hadapi. Tapi kalau backup sih 1000% ya dari mama Iya, gitu. pasti kan. Gitu. Semua I will ada. die for him, for my kids gitu. Jadi mungkin kalau masalahnya apa ya nggak mungkin lah. Saya sama sekali nggak pernah kayak telepon terus, nak gimana sih kamu begini-begini gitu. Nggak bisa, nggak mungkin gitu saya melakukan itu. Orang hati saya sedang sedih gitu. Tahu dong kalau Prince lagi kena isu, kena ini pasti mama tahu dong ya? Tahu. Oh, Walaupun telat sih kadang-kadang tahunya juga dari manajer ya. Nggak Iya. apa-apa lah. Karena emang nggak terlalu pengen tahu juga. Dan beda kan yang mereka isukan itu anak-anak umur dia kan. Sementara yang kita lihat beda. iya, iya. Nah, titik weak-nya si Prince itu ada di mana biasanya? Justru kadang-kadang aku kuat gara-gara dia tau Oh, nggak? malah kebalik ya? Dia tuh kayak, so how you feel about this gitu. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa mah, biasa aja ya karena ini. Maksudnya cara dia reply me gitu, merespon juga itu dengan cara yang menurut aku sih dewasa gitu. Jadi akunya malah yang jadi tenang. Yang tadinya down, terus telepon maunya menguatkan dia gitu. Tapi akhirnya ya aku jadi kuat gara-gara dia sih gitu. Ini anak unik juga nih. Iya. Berarti. Oh, gitu ya? Jadi dia hide the weak Iya, to make you strong. iya. Kenapa you hide your weak in front of your mom? Bukan cuma di depan mama aja sih, kayak udah terbiasa aja. Like one bad habit of mine is I keep everything to myself. Aku sebenarnya salah satu hal yang bikin aku lumayan terasa pressure-nya tahun lalu karena schedule aku padat banget. Aku nggak ada waktu untuk analyze semua yang terjadi pada saat itu. Jadi aku nggak ada time untuk kayak bener-bener be by myself dan pikirin semua yang lagi terjadi sekarang dan coba proses semua yang lagi terjadi. Jadi aku kayak setiap hari itu udah dikirimin schedule-nya dan aku mindset-nya tuh langsung kayak oke, go, kayak bener-bener nggak ada
space for me to think about how I'm actually feeling inside. Oke. Dan itu yang kadang-kadang suka bikin aku Gerah. Iya. Iya, karena kan setiap orang dia perlu me time kan Iya. buat dirinya. Kalau jadwalnya padat banget kan kadang-kadang nggak punya kan. Iya. Dan aku juga orangnya I can say like I very rarely cry. Aku nggak pernah nangis. Jadi kalau misalnya aku nangis itu gara-gara udah kayak there's too much thoughts that's in my head dan aku perlu keluarin gitu. Kenapa kamu tidak mau nangis? Sebenarnya itu yang aku lagi pikirin juga sih kayak There is a reason about that. I've been trying to figure that out, but I think the main reason is because I grew up with a very strong father figure. My dad, he's very masculine. Pokoknya ajarannya itu cowok nggak boleh nangis, cowok harus kayak gini. Aku ngelihat cara dia carry himself sebagai cowok. Jadi mungkin gara-gara masculinity-nya dia yang mungkin sekarang banyak orang yang sebut kayak toxic masculinity. Aku masih rasain sampai sekarang kayak. Oh gitu. Iya. Jadi setiap kali aku nangis aku ngerasa lemah gitu kayak why are you crying gitu. Cuman aku lagi berusaha untuk bilang ke diri sendiri kayak it's okay to it's okay to cry, it's okay to let your feelings out. Yeah. Iya, sometimes kan oke juga Iya. ya. Cuma kan untuk ukuran usia dia, ini aku penasaran banget gitu loh. Apa yang ada di pikiran dia, terus dia bisa kayak gini. Kan jarang ya ada anak laki. Karena kan kalau orang di luar sana kalau ngelihat Prince dari looks-nya ya, people gonna judge, oh ini lebih feminim ya, gitu. Sweet boy. Bener ya, sweet boy. Tapi kalau kita dengar dari cara dia berpikir, nggak banyak cowok yang berpikir kayak gini di usianya dia gitu loh, dan menangani masalah gitu loh. Exactly. Nah kalau apalagi Prince sendiri ya, gue ke Prince dulu ya sebelum ke Mom. Prince, everything that happened in your life, kan kamu sekarang sedang jalanin on the future ya. Yeah. For who and for what? This is something that I also asked my mom. Aku sebenarnya sering banget tanya mama sebenarnya mau apa? Like what do you want? Kalau misalnya ya let's say aku jadi orang sukses, I become a successful person, ya mama mau apa? Terus mama selalu bilang ya dia nggak mau apa-apa, dia cuma pengen. It's a gift for me. Iya, dia cuma pengen ngelihat aku sukses dan if she sees that it's already enough for her. Jadi aku inget dulu pas kecil aku sering banget bilang ke mama aku pengen beliin mama rumah dan pokoknya aku pengen take care of everything for her karena aku ngerasa banget setelah my parents divorce, kita kan sering banget pindah-pindah. Aku ngelihat struggle-nya mama dan aku respect banget karena pas kita ngejalanin itu, during that process, she never showed me her weakness once. She always smiled. Aku nggak pernah lihat mama nangis, cuman sekali doang. Dan ever since then, she's become one of my biggest role model. Kayak, she's one of the strongest women I know. Okay. Jadi, aku ya for my mom, for my family, aku pengen repay semuanya ke mama. Aku pengen urusin semuanya buat mama deh kalau bisa ke depannya. Dengan semua hal yang dicerita, kamu pengen ngasih apa ke anak-anakmu sebenarnya sih? What is the message that you want to give to them? Sebenarnya sih saya berjalan tanpa sesuatu yang orang bilang muluk-muluk ya. Karena saya tahu anak-anak nanti bakal struggle, bergumul dengan apapun yang mereka alami lah. Itu saya tahu banget itu resikonya. Terbesar bahkan mungkin. Tapi saya juga harus berbenah. Itu PR aku sendiri. Harus berbenah. Harus mengerjakan PR aku sendiri, which is aku juga punya luka, aku juga punya sesuatu yang harus aku lakukan di hidupku, dan itu yang akan mereka lihat nanti. Buat aku itu aja. Kalau secara financial ya pastilah pengennya kasih usaha satu-satu ya, anakku 4 sekarang, jadi aku mesti kasih satu-satu. Termasuk ke Prince, walaupun itu aku prepare something buat dia gitu, bukan yang kasih uang ya langsung ya gitu, karena Prince juga sudah membuktikan bahwa he can earn his own. Tapi buat aku waktu itu adalah yang aku lakukan adalah membenahi apa yang menjadi
lukaku, apa yang menjadi deritaku, apa yang menjadi masalahku, I think I need to taking care of it semuanya sampai aku bisa berdiri tegak, kuat, dan ngasih lihat ke anak-anak bahwa ya ini hidup nak gitu. Jadi nggak akan selalu di atas, nggak akan selalu di bawah, ya kayak gini nih gitu. So lebih kita jalanin aja. So lebih penting value-nya daripada materinya, jatuhnya kayak gitu. Exactly. Jadi kamu kepengen anak-anakmu punya value apa? Ya karena ini kan harusnya kan kayak misalnya pada saat waktu itu aku pergi bawa anak-anak ya. Cuman mikirnya selalu menyalahkan diri sendiri kan. I'm keeping blaming on myself that time gitu sampai nggak bisa memaafkan. Terus akhirnya aku cuma bilang sama Prince sama adiknya waktu itu ya gimana ya, mungkin mama selama ini jatuh cinta sama seorang laki-laki dan gambaran itu mungkin saya tidak pengen apa yang saya lakukan terjadi di anak-anak. Jadi saya selalu bilang ya kalau mungkin Prince masih ingat ya dari kecil ya aku keep telling them that jadi laki-laki itu yang tanggung jawab nak, jadi laki-laki itu yang take control, yang ini. Aku cuman kasih kayak beberapa kata-kata yang mungkin itu pengulangan ya. Tapi aku pikir itu bisa jadi pegangan sih buat mereka untuk bisa jadi seperti yang sekarang. I definitely also learned a lot from what I experienced like firsthand. Ngelihat kayak kelakuannya papa dan segala macam, kayak aku juga bisa belajar banyak dari situ. Yes. Yeah. Do you know that your mom feel guilty about what happening in the past kepada kalian? Aku tahu. Tanpa mama bilang aku juga bisa rasain sih. Itu yang make you don't want to look weak. Iya. Prince, bisa cerna nggak? Do you know what your mom wants from you? Itu masih nggak tahu. Oke. Nanti pulang ngobrol lah tuh ya. Iya, paling nggak kan bisa diobrolin. Pernah nggak ngobrol-ngobrol kayak gini kalian? Iya, seru sih. Gara-gara di sini pasti kita akan lebih dalam. Tapi kalau nggak ditanya ya enggak sih kayaknya ya. Kita sometimes I feel like kita nggak usah ngobrol, tapi kita udah tahu like what we're feeling gitu. Gitu ya? Iya. Tinggal kayak kasih kayak signal aja. Terus ngobrolnya nggak usah panjang lebar, singkat aja, tapi udah bisa ngerasain. Udah bisa nanggap ya? Ya. Tapi kan lu nggak akan bisa lebih tahu kalau misalnya mama tadi nggak cerita kayak gini juga, lu juga kan lagi tadi gue perhatiin coba cerna kan, maksudnya mama kemana ya gitu ya? Iya. Aku nangkep kayaknya mama tuh dia tuh bukan mau lihat kamu sukses dan dia akan bangga, bukan kayaknya ke situ, atau kamu punya uang banyak dan dia akan happy, karena bukan itu yang diincer dari kamu kayaknya. Jadi dia punya cara melihat sendiri terhadap kehidupan dan terhadap dirinya dan terhadap kamu gitu loh. Lebih baik kita tanya langsung ya, iya kan? So, what do you want orang melihat dan mengenal anakmu? Ya, as a happiness person. Udah happy dia. Tuh orang juga tahu dia happy, senyum mulu. Iya kan? Karena buat aku happy itu beyond success. Terus yang lain udah nggak ada gitu? Nggak ada. Aku lihat dia happy, aku happy. untouched. Udah. As a man now. As a man, otomatis dia bertanggung jawab terutama terhadap pasangannya ya. Sama ya spiritually ya harusnya Prince jadi punya iman yang baik lah. Oh itu nomor satu juga ya. Karena tanpa iman kayaknya goyang-goyang ya. Oke itu ya. Prince ini suka spiritual nggak dia? Ya kalau secara rutinitas iya dia lakukan terus gitu. Walaupun kayak misalnya rutinitas tuh yang benar-benar intimate ya. Yang aku tahu tuh sebelum makan, sebelum dia melakukan sebelum dia tidur dia akan pray to God gitu. Tapi kalau kayak rutinitas yang mungkin kayak ke gereja gitu-gitu ya hampir bolong-bolong sih, masih bolong-bolong. Ya itu. Tapi aku sih melihat keintiman itulah, keintiman dia dengan Tuhan tuh dari kecil sampai sekarang nggak berubah, itu aja sih. Oke. Ya. Memilih calon pasangan. Yang memilih. Susah ini. Sebenarnya boleh sama siapa aja. Dia ada. Cuman kayaknya setiap dia bawa siapa aja, I always comment. Ada aku satu bilang itu cantik. Saya bilang itu cantik kok yang tetangga.
Nggak boleh ngomong sih. Gimana sih? Sama orang cantik itu, yang itu terus dibilang, ya sama yang itu nggak suka gitu. Ya udah, mama cuma bilang itu cantik gitu. Ayo udahlah nggak apa-apa kan. Ya, jadi buat masih aku ya lama terserah aja. Buktinya waktu dia pacaran juga, aku oke-oke aja kan. Dia pacaran sama siapa? Ada waktu dulu pacaran waktu Oh dulu, itu. belum Waktu sekarang. itu. Sekarang enggak. Ya sejak yang abis sama pacarnya itu, kayaknya dia sendiri yang kebanyakan kriteria. Mungkin demanding, I don't know. Lu nggak pernah pacaran sama Livi kan? Nggak pernah. Soalnya banyak yang mengisukan. Oh tapi sama Livi nggak pernah pacaran ya? Nggak pernah. Cuma as a friend doang. As a friend doang. Oh tapi dari dunia entertain, you nggak pernah ada mau coba pacaran? Ada sih. Oh ada. Ada. Tapi you tidak mau public? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi kalau urusan relationship itu buat kamu sepenting apa dan seprivate apa? Penting banget sih. Maksudnya Oke. kayak ya aku pasti bakal prioritize dia. Mm-mm. Kalaupun aku lagi sibuk, aku tetap bakal berusaha dan kasih effort. Hmm. Tapi kalau soal publicity mungkin aku nggak bakal terlalu expose. Oke, kamu lebih memilih untuk berpacaran diam-diam daripada kamu publish-publish kayak orang pada umumnya gitu. Iya. Iya. Oh. Sekali-sekali ya aku pasti bakal post, tapi nggak bakal sering, nggak bakal yang setiap hari kayak ngevlog gitu. Soalnya dia bingung kan banyak pilihannya. Iya, soalnya anak ini cukup banyak menyimpan hal kan kalau aku perhatiin. Jadi dia kalau nggak dipancing dia juga nggak mau cerita gitu kalau aku perhatiin. Ya cukup misterius. Mungkin itu daya tariknya Prince di situ kali ya. Mungkin. Nah, itu tadi tuh karena dia suka ngasih advice, jadi mungkin kebanyakan yang GR jadinya ya kan. Yes. Bahaya juga itu. Bagus tuh. Untuk penutup bagusnya kita pengen satu advice yang kau keluarkan untuk dirimu sendiri, dan untuk your mom. Advice, I would say, because I feel like kadang-kadang you forget that I'm growing, I'm maturing, I'm becoming a man, so you tend to still treat me as if I'm a little boy, gitu kan. In Contohnya. front of the people, right? Ya, contohnya, At aku mau kuliah di luar negeri, harus pulang setiap 2 bulan, 3 bulan. You know, so you need to learn to let me, you need to learn to let me find my way on my own. Already. Belum, itu belum. You have to let me go. Itu It's for your mom ya. for my mom. For you? For me, I would tell myself to harus berusaha untuk berhenti I have to stop keeping everything to myself. Harus bisa lebih harus push myself more dan harus bisa analyze my thoughts better. Oke. Yeah. Oke. Yeah. Kalau dari aku advice-nya adalah forever until you old, you still gonna be her little boy. See? So what your advice to her will never happen. Okay. Okay? Accept that. No, I accept. Kalau itu accept sih. Kalau misalnya kayak di matanya mama, I'm always gonna be a little boy, nggak apa-apa. Tapi at least, ya nggak setiap 2 bulan juga balik ke Indonesia. Kalau misalnya Kan kuliah di luar adiknya negeri- banyak. Ya, adiknya ulang tahun beda-beda bulan. Mama beda bulan. Opa, oma. Iya, maksudnya kan ada banyak adik-adik, ya udah you focus on them dulu, you let me gitu kan. You Harus said you ada- have to focus on you first. Nanti kan kedepannya juga kalau misalnya kita punya keluarga sendiri kan kita juga nggak bakal tinggal in the same house. Sure. Jadi harus mulai praktis dari sekarang. Seru kan kalau kita ngelihat keluarga ngobrol. Karena buat gua ketika keluarga sudah tidak ngobrol berarti api dalam keluarga itu sudah mulai padam. Tapi ketika mereka mulai berbicara lagi, mau apapun itu, mau itu dalam bentuk bertengkar, api itu masih akan tetap hidup. Yes. Thank you. Great.